Shalom Alahim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi, edisi Rabu pada 19 Maret 2025, melalui pancarsiar Radio Petra FM pada gelombang 105.7. Yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Renungan pada saat ini perkenankan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, menyampaikan pewartaan Sabda Tuhan melalui Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan tuntunan tema berjuanglah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmah dari kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Bila pada saat ini Kau perkenankan kami merasakan hari baru pemberian Tuhan. Dengan segala keberadaan hidup kami. Situasi keadaan apapun menolong kami untuk tiada henti bersyukur kepada Tuhan. Seraya terus kami mengingat kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang ada dalam suasana pergumulan. Apapun yang sedang dihadapi, dan ketika kami juga merasakan dalam kondisi suasana keadaan yang baik, bahkan dengan kesukacitaan. Semuanya menolong kami untuk meneduhkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Hingga kami senantiasa mohon pertolongan, agar Engkau mampukan kami melaksanakan tugas kewajiban yang Tuhan anugerahkan, dan juga menjalani apa yang ada dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu pagi ini melalui Radio Petra, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak-Mu. Semuanya menjadi berkat bagi kami karena Roh Kudus yang bekerja dan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, menerima dengan penuh sukacita dan berpengharapan akan kelangsungan berkat melalui sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30 saya sampaikan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu,
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan ini ada yang namanya berjuang. Dan menghayati kata berjuang, tentu saja ingatan kita tertuju pada para pahlawan. Atau mereka-mereka yang melakukan hal untuk kebaikan, kebenaran, tanggung jawab atas dedikasi terhadap bangsa dan negara. Namun sesungguhnya setiap bentuk kehidupan adalah perjuangan. Seorang anak ketika harus beradaptasi dengan lingkungan, dipersiapkan orang tua dengan proses pembelajaran, untuk ia dapat belajar maka ia harus berjuang. Sampai lulus, bahkan harus memasuki lagi jenjang yang lebih tinggi sampai yang semaksimal mungkin ia dapat lakukan untuk mencapai prestasi dengan kelulusannya. Ini dipergunakan untuk ia dapat bekerja. Dan untuk dapat bekerja, ia akan berjuang lagi. Dan ketika sudah memasuki perjuangan, ia akan juga memperoleh pekerjaan, ia juga akan terus berjuang. Inilah proses kehidupan. Dan nilai-nilai apa yang ada dalam perjuangan ini juga tidak mudah. Karena ada yang gagal, atau bahkan melakukan hal yang tidak sepatutnya, hingga melakukan kesalahan dengan pelanggaran, dan secara etis ataupun moral, bahkan secara keimanan, ia akan dianggap sebagai orang yang berdosa. Berkaitan dengan perjuangan tidak hanya persoalan kebutuhan fisik, keduniawian, namun juga berkaitan dengan kehidupan kerohanian. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan tadi, menolong kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan seseorang yang beriman kepada Tuhan akan sampai pada satu tahap, di mana tahap ini akan menentukan bagi manusia untuk layak masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Inilah tahap di mana manusia benar-benar akan ada pada satu ujian kehidupan yang sesungguhnya. Tidak lagi orang akan ada dalam keinginan-keinginan duniawi ketika sudah berhadapan dengan satu masa di mana disampaikan dalam bacaan tadi melalui perumpamaan akan masuk melalui pintu.
apa yang dijalani manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan segala kebutuhan keduniawiannya akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk bisa masuk pada pintu itu tidak mudah. Ini yang disampaikan dalam pertanyaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka terbayang sudah dari pertanyaan itu akan ada sedikit orang yang sampai pada kelayaan masuk dalam kerajaan surga atau yang diselamatkan itu. Apa yang disampaikan Yesus dengan pertanyaan tadi dijawab. Yang dipentingkan Yesus adalah tentang bagaimana manusia melakukan kehidupan ini dengan apa yang diimani kepada Tuhan. Titik bijaknya adalah berpusat pada apakah ia melakukan kejahatan atau tidak. Ini memberikan penegasan bahwa ketika orang beriman kepada Tuhan, perilaku hidup, tingkah laku atau perbuatan sangat menentukan layak atau tidaknya seseorang ini masuk dengan segala keberadaan hidupnya di hadapan Sang Tuan. Sang Tuan adalah Sang Pemilik yang berkewenangan, yang berhak membuka ataupun menutup pintu. Refleksi untuk saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ketika kita berhadapan atau dihadapkan, dibimbing, dituntun dengan tema berjuanglah. Sesungguhnya memiliki nilai yang sangat luar biasa untuk kita mengerti bahwa kehidupan ini memang harus kita jalani dengan segala perjuangan. Kata berjuang dalam bahasa Yunani-nya dalam teks ini adalah egonitsomai. Artinya bahwa ia berjuang untuk mencapai, ia bertanding, ia bergumul, yang ini menolong kita untuk mengerti bahwa berjuang ini adalah usaha yang harus dijalani, upaya yang ditekuni secara sadar. Karena iman ini berkaitan dengan memilih dengan sadar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Tidak mudah memang berjuang, berusaha, bergumul, sampai menemukan atau mencapai. Dan bahasa lain dari Rasul Paulus adalah mencapai garis akhir. Kita harus menyadari ada banyak gangguan untuk berjuang. Ketidakpercayaan diri, keengganan, ketidakpedulian, pengambilan keputusan yang keliru sehingga kita berbuat jahat, akan dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Berjuang untuk sampai pada pencapaian dengan kesadaran iman menolong kita untuk berani mengambil keputusan, memantapkan hati, melaksanakan segala aktivitas, berserah penuh kepada Tuhan. Inilah yang akan dilihat oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, ditimbang oleh Tuhan agar kesempatan masuk melalui pintu sebagaimana dalam perumpamaan tadi menolong kita untuk mempersiapkan diri dan menjalani hidup ini dengan segala kebaikan, kebenaran, serta kualitas iman berdasarkan kehendak Tuhan. Sehingga kita akan dimampukan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Semoga hari ini kita isi dengan perjuangan dalam kebenaran yang Tuhan anugerahkan melalui sabdanya. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang dalam kesempatan hidup ini selalu mengingat Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Dan jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan kita menjadikan kita orang yang berjuang, tetapi tidak menjadi orang yang terdahulu. Dan ketika kita tidak mampu berjuang dengan segala kebenaran Tuhan, justru kita akan menjadi orang yang terkemudian. Ketika menjadi orang yang terkemudian, berarti kita hanya akan menuju pada kertak gigi dan ratap tangis. Maka
Mari para sahabat dan berkati Tuhan, kita berjuang sekalipun kita bergumul dalam situasi yang sulit, namun kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk dapat masuk pintu yang Tuhan sediakan menjadi orang-orang yang benar-benar diberi anugerah oleh Tuhan, orang-orang yang terdahulu, untuk melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan yang nyata. Dan bukankah hidup ini adalah kesempatan? Semoga kita diberi kemampuan dan kita memanfaatkan kemampuan itu dalam kesempatan hidup ini, berjuang dengan sepenuh hati di dalam naungan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berikan sabda. Roh Kudus memampukan kami dan kami jadi diri membuka hati dengan karya agung-Mu. Karena iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Sang Sabda Sejati, sehingga dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kami ingin menjadi setia menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk aktivitas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah kami melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan kehendaki. Hingga kami menjalani kesempatan kehidupan ini untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Engkau Tuhan yang sudah menyediakan rezeki, karena Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit, kami siap menyambutnya dengan setiap tugas kewajiban yang kami laksanakan. Kami memberkat-Mu untuk para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah atyuswa melaksanakan kehendak Tuhan, mewujudkan kasih pada seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat kerja, di tempat yang jauh sekalipun. Kau berkati orang tua dengan dedikasi tugas kewajiban, pekerjaan wirausaha, dan juga kegiatan jasa online. Para orang tua yang bergumul dalam kondisi keterbatasan maupun juga karena usia lanjut, bergumul dengan kondisi kesehatan. Begitu pula untuk anak cucu anggota keluarga, Tuhan berkati, merespon cinta kasih orang tua dengan hal yang baik. Hingga apa yang dilakukan anak-anak cucu-cucu ataupun anggota keluarga dalam setiap tugas kewajiban, bahkan mempersiapkan generasi muda dengan iman dan ilmu, dapat memaknai kehidupan ini mengandalkan Tuhan. Mengingat doa restu tutut teladan orang tua, hal baik yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kebenaran sabda Tuhan maupun kesetiaan dalam kehidupan bergereja, menyaksikan apa yang menjadi kewajiban setiap tugas orang beriman kepadamu Tuhan untuk seluruh anggota keluarga siapapun kami dalam kesaksian hidup sehari-hari. Di tengah kesulitan, persoalan pergumulan, sakit penyakit, atau apapun yang ada dalam kehidupan manusia, Engkau menolong kami untuk menjalani hari-hari baik pemberian Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kami senantiasa mohon kelangsungan berkat-Mu. Kekasih kami, hamba-Mu, anak kami, adik kami, Noel, yang oleh orang tua dipersiapkan dengan iman dan ilmu, saat ini tidak menghadapi ujian mid semester. Begitu pula anak-anak Tuhan, dalam proses pendidikan yang dijalani tingkat dasar sampai perguruan tinggi, swasta maupun negeri, kami senantiasa mohonkan kelangsungan berkat dari Tuhan untuk setiap perjuangan di dalam belajar, mengerjakan tugas sampai pada ujian hingga kelulusan, ada di dalam naungan rahmat-Mu, Tuhan memberkati. Begitu pula kami memberkat-Mu untuk kasih kami, orang tua kami, Ibu Lis Bambang Suboto, istri dari Bapak Berita Bambang Suboto dari GKJ Mergangsan, yang memerlukan proses waktu pasca operasi di salah satu rumah sakit Penang di Malaysia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk proses kesembuhan yang terus dijalani. Begitu pula seluruh anggota keluarga, Tuhan berkati, didukung jemaat maupun kami sekalian, sehingga kuat dan tegar dalam proses kesembuhannya dan nanti dapat kembali ke Yogyakarta. Semuanya Tuhan yang memberkati. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini akan ada proses pergantian pucuk pimpinan Polisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
ketika kekasih kami kasih Tuhan, Kapolda lama yakni Bapak Irjen Polisi Suwondo Nainggolan, perkenankan melayani masyarakat Yogyakarta untuk keamanan dan ketertiban, mendapatkan promosi tugas yang baru di Jakarta sebagai asisten logistik Kapolri. Memberkati Irjen Pol Anggoro Soekartono yang juga hamba Tuhan, kekasih Tuhan, melaksanakan tugas yang baru. Kami bersyukur Kapolda lama melaksanakan kewajiban, dan kami mohon berkat pula untuk Kapolda yang baru. Begitu pula dengan prosesi kepemimpinan yang juga akan berganti dengan Kor Bayangkari, Tuhan berkati. Ayam tentrem ada di Yogyakarta dengan dinamika keamanan yang ada, yang semuanya juga tetap dalam naungan rahmat Tuhan. Sehingga kami sungguh berharap akan kelangsungan berkat Tuhan. Mereka-mereka yang berkewajiban melayani masyarakat, melindungi masyarakat dengan aman nyaman, Tuhan berkati. Begitu pula para pemimpin, wakil rakyat, dan pengusaha mitra pemerintah juga Tuhan perkenankan untuk melayani dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, namun memiliki hati yang lurus tertuju kepada Tuhan. Hingga saudara-saudara kami dapat memanfaatkan kesempatan hal baik yang terus diupayakan, hingga Engkau perkenankan Sang Pemilik kehidupan tetap membuka pintu untuk kebaikan kebenaran benar-benar nyata, membahagiakan, membawa sukacita di daerah istimewa Yogyakarta. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk Radio Petra dalam aktivitas pancar siar melalui kegiatan yang ada, maupun juga staf karyawan, begitu pula para pimpinan dan juga yayasan, terlebih dengan pengembangan studio, kami juga senantiasa mohon kelangsungan berkat dari Tuhan. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu, dan kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berjuang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri. Amin.